Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi bangun ruang oleh M. Istiqomah. Untuk mempelajari bangun ruang, yang perlu kita pahami adalah pengertian dalam ruang. Yang pertama adalah sisi, yaitu daerah yang membatasi bangun ruang tersebut. Di sini kita ambil bangun ruang kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Sisi-sisi pada kubus ini antara lain adalah sisi A, B, C, D. Kemudian sisi E, F, G, H. Selanjutnya adalah A, D, H, E. Bisa kamu sebutkan sendiri sisi-sisi yang lain. Selanjutnya adalah rusuk, yaitu perpotongan antara dua sisi. Nah, kita ambil contoh rusuk AB. Rusuk AB perpotongan sisi ABFE dengan ABCD. Kemudian rusuk AD perpotongan ABCD dengan ADHE dan seterusnya. Selanjutnya adalah titik sudut. Nah, titik sudut adalah titik potong antara beberapa rusuk. Kita ambil contoh titik sudut A. Ini perpotongan rusuk AE, rusuk AD, rusuk AB. Nah, kita ambil titik sudut B. Titik sudut B ini perpotongan rusuk AB, rusuk BC, rusuk BF, dan yang lain-lain bisa disebutkan sendiri nanti. Selanjutnya adalah diagonal sisi, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada sisi. Diagonal sisi kita ambil contoh diagonal sisi AC. Diagonal sisi AC ini pada sisi ABCD. Nah, diagonal yang lain BG. BG ini pada sisi BCGF dan seterusnya. Kemudian diagonal ruang, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada bangun ruang. Kita ambil diagonal ruangannya adalah AG. Oke, di sini diagonal ruang AG. Kemudian DF, dan masih ada diagonal lain yang bisa kamu sebutkan. Kemudian bidang diagonal. Bidang diagonal ini adalah bidang yang melalui dua rusuk berhadapan yang tidak terletak pada satu bidang. Kita ambil contoh, bidang diagonalnya adalah ABGH, kemudian BCHE, dan yang lain bisa disebutkan sendiri. Selanjutnya, tempat kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Tempat kedudukan yang pertama adalah titik terhadap garis. Titik terhadap garis itu ada dua kedudukannya, yaitu titik terletak pada garis, di sini nempel pada garis, dan titik di luar garis. Titiknya itu tidak nempel di luar. Ya. Selanjutnya, titik terhadap bidang juga ada dua, yaitu titik terletak pada bidang ini. Kemudian titik di luar bidang. Nah, di sini titiknya di luar bidang. Di sini nempel, di sini di luar. Selanjutnya garis terhadap garis. Garis terhadap garis ada 4 kedudukan. Yang pertama adalah garis saling berpotongan. Nah, kalau dua garis saling berpotongan pasti ada titik potongnya di sini nanti. Kemudian garis saling sejajar. Dua garis dikatakan sejajar, maka dua garis tersebut mempunyai jarak yang sama antara ujung sampai ujung sini.
Kemudian dua garis saling berhimpit. Dikatakan dua garis saling berhimpit itu dua garisnya itu nempel jadi satu. Jadi kelihatan segaris. Di sini nempel. Kemudian dua garis saling bersilangan. Dikatakan bersilangan itu adalah tidak sejajar, tidak memotong, ataupun berhimpit. Selanjutnya, garis terhadap bidang. Kedudukan garis pada bidang yang pertama adalah garis terletak pada bidang. Terletak pada bidang berarti garisnya itu nempel pada bidang. Selanjutnya, garis sejajar bidang. Garis sejajar bidang ini garisnya bisa di atasnya, bisa di bawahnya. Bidang ini garis di sini digambarkan di atasnya dan mempunyai jarak yang sama dari ujung titik garis ini dan ujung titik garis ini dengan bidang ini mempunyai jarak yang sama. Kemudian garis menembus bidang. Garis menembus bidang ini nanti ada titik tembusnya di sini, kelihatan titik tembusnya. Kemudian kedudukan selanjutnya bidang terhadap bidang. Nah, bidang terhadap bidang itu yang pertama dua bidang berhimpit nempel. Dua bidang berhimpit itu berarti bidangnya itu saling nempel menjadi sebuah bidang. Selanjutnya dua bidang sejajar. Kemudian dua bidang saling berpotongan. Dua bidang saling berpotongan. Di sini pasti ada garis potong yang kelihatan di sini adalah bidang A dan bidang B. Di sini misalkan berpotongan, pasti ada garis potongnya di sini, garis potongnya. Kemudian jarak pada bangun ruang. Yang pertama adalah jarak dua titik. Kita ambil contoh jarak titik A ke titik B. Di sini bisa diambil ruas garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Jadi jarak titik A ke titik B adalah panjang ruas garis AB. Panjang ruas garis AB. Perhatikan contoh kubus berikut ini. Di sini kubus ABCD EFGH mempunyai rusuk A. Kita ambil titik H dan titik D. Jarak titik H dan titik D adalah A karena rusuk dari kubusnya itu A. DH ini juga merupakan rusuk dari kubus. Selanjutnya contohnya adalah titik G dan titik B. Jarak titik B dan titik G ini dapat dibuat ruas garis BG yang merupakan diagonal sisi dari sisi BCGF. Panjang dari BG di sini atau jarak titik B ke G ini adalah A akar 2 karena merupakan diagonal sisi dari kubus. Kemudian jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis kita ambil contoh titik A ke garis G. Jarak titik A dengan garis G adalah panjang ruas garis AP. AP itu P-nya terletak pada garis G dan AP nanti tegak lurus dengan garis G. Jadi jarak antara A ke garis G kita ambil proyeksi A ke garis ini yang merupakan titik proyeksinya adalah titik P. Jadi A kalau diproyeksi ke G itu titik proyeksinya adalah P dan kita ambil yang tegak lurus ya. Jarak titik A ke garis G adalah
garis AP. Perhatikan contoh kubus ABCD EFGH berikut ini dengan panjang rusuk kubus adalah A. Titik F dengan ruas garis AB, panjang jarak antara titik F ke AB ini ruas garis FB. Jadi kita ambil proyeksi F dan tegak lurus AB di titik B di sini. Jadi jarak F ke B ini adalah AC dalam satuan panjang. Kemudian jarak titik C ke garis AH. Jarak titik C ke AH. Kita ambil proyeksi C ke AH. Nah, kita ambil proyeksi C ke AH. Nah, proyeksinya adalah titik T. Proyeksinya harus tegak lurus di sini. Jarak titik C ke garis AH nanti adalah ruas garis dari TC atau CT. Selanjutnya jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang di sini kita ambil titik A ke bidang alfa. Jarak titik A ke bidang alfa adalah panjang garis proyeksi titik A ke bidang alfa. Nah, jadi kita ambil titik A kemudian diproyeksi ke bidang alfa yaitu A aksen di sini. Jadi jarak A ke bidang alfa ini adalah A aksen. Perhatikan kubus ABCD EFGH berikut ini. Nah, kita lihat jarak titik H ke bidang ABCD. Nah, jadi kita ambil proyeksi titik H ke bidang ini yaitu adalah D dan harus tegak lurus dengan bidang ABCD. Di sini jarak titik H ke bidang ABCD adalah DH atau HD. Kemudian jarak titik B ke bidang ACGE. B ke bidang ACGE, bidang diagonal. Bagaimana cara mencarinya? Kita sama dengan tadi. Nah, kita proyeksikan titik B ke bidang ini. Nah, proyeksinya adalah titik T. Proyeksinya harus tegak lurus ya. Sini jadi jarak B ke bidang ACGE itu adalah BT. Kemudian jarak garis ke bidang. Jarak garis G dan bidang alfa adalah panjang ruas garis yang tegak lurus garis G dan bidang alfa. Jadi atau di sini kita ambil titik P di garis G dan proyeksi P ke bidang alfa itu adalah A. Nah, di jarak G garis G ke bidang alfa ini juga bisa dicari dengan jarak titik P ke proyeksinya ke bidang tadi atau A. Nah, jadi panjang ruas garis PA. Garis dan bidang harus sejajar. Di sini ya. Nah, perhatikan kubus ABCD EFGH. Berapakah atau